halo semuanya, perkenalkan nama saya Waudia Astiani. Di video kali ini saya akan membahas tentang bidang bimbingan konseling. Nah, sebelum berbicara tentang bidang bimbingan konseling, perlu diketahui bahwa bimbingan konseling bertujuan untuk memberikan bantuan supaya siswa mencapai berbagai tujuan perkembangan dalam aspek karir atau belajar. Nah, terdapat beberapa bidang yang wajib diketahui, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, tetapi di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang bidang bimbingan belajar. Nah, yang pertama kita akan mulai dari membahas pengertian bimbingan belajar. Bidang belajar adalah proses pemberian bantuan guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, keterampilan merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, kemudian kita masuk pada fungsi bimbingan belajar. Fungsi bimbingan belajar ini yang pertama mengorientasikan para siswa kepada sekolah. Yang kedua, membantu siswa untuk merencanakan pendidikannya di sekolah menengah. Dan yang ketiga, membantu para siswa untuk mengenal minat dan kemampuan masing-masing. Dan yang keempat, mengorientasikan para siswa ke arah dunia kerja, membantu siswa untuk memecahkan hubungan antara siswa perempuan dan laki-laki. Dan yang kelima, membantu siswa berlatih menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan. Adapun tujuan layanan bimbingan belajar, yang pertama itu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik secara optimal. Dan yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Dan yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja juga. Nah, jadi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk satu, mengenal dan memahami potensi kekuatan dan tugas-tugas perkembangannya. Dan yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Dan yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta perencanaan pencapaian tujuan tersebut. Dan yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga, tempat bekerja, dan masyarakat. Dan yang keenam, menyesuaikan diri dengan keadaan dan ketentuan dari lingkungannya. Dan yang ketujuh, mengembangkan segala potensi dan ketentuan yang dimilikinya secara optimal. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan layanan bimbingan belajar ini adalah untuk mengarahkan siswa agar memiliki sikap dan tanggung jawab dan mampu menggunakan potensi di dalam dirinya secara maksimal. Kemudian kemandirian belajar termasuk bidang bimbingan belajar yang tujuannya yaitu mengarahkan siswa untuk lebih mandiri dalam menjalani proses pembelajaran. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya sampaikan tentang bidang bimbingan belajar. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.